Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Bagaimana kabar kalian? Baik? Alhamdulillah jika kabar kalian baik semua. Semoga kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah dan diberi kemudahan untuk melakukan aktivitas baik dalam apapun, dalam segi yang positif. Oke. Perkenalkan, nama saya Farah Fatati Fauziah. Saya merupakan mahasiswi semester 4 dari Prodi Psikologi Islam. Di sini, pada video kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk belajar tentang gangguan tidur. Sudah tidak asing lagi kan ya tentang gangguan tidur. Sebelum lanjut, untuk membahas apa ini gangguan tidur, video ini saya buat sebagai untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah keterampilan komunikasi. Oke, kita lanjut pada tema yang telah aku sebutkan tadi, yaitu gangguan tidur. Apa sih gangguan tidur? Ada yang pernah dengar? Atau bahkan ada yang nggak pernah dengar? Tentu tidak mungkin kalau tidak dengar ya. Mestinya anak muda ini mendengar apa itu gangguan tidur. Gangguan tidur itu sulit dalam tidur lah kak, apalagi gangguan tidur insom kak. Oke ya, kalau itu insom ya. Insomnia itu atau insom itu memang termasuk dalam gangguan tidur. Namun saya tidak percaya sih kalau mereka itu terkena gangguan tidur insomnia. Paling yang ada itu dia chatting dengan pacarnya hingga larut malam, atau biasanya sleep call dulu lah. Kalau enggak, bahasa kerennya sekarang tuh deep talk. Alah apaan sih deep talk? Kalau enggak, ya bermain game hingga tengah malam. Wah, sayang sekali ya kalau waktu tidur kita itu terbuang sia-sia karena hal-hal yang tidak berguna untuk tubuh kita. Karena apa? Manusia itu tetap membutuhkan istirahat agar otak serta badan kita itu bisa fresh di pagi hari dan kita bisa melakukan banyak aktivitas apapun di pagi hingga malam berikutnya hingga kita tidur lagi. Oke. Lama banget sih kak, apa sih gangguan tidur apa aja sih kak? Oke, akan saya jelaskan ya. Gangguan tidur dibagi menjadi 3. Yang pertama ada insomnia, yang kedua ada hipersomnia, yang ketiga ada narkolepsi. Namun saya tidak akan membahas semuanya, saya akan membahas satu saja, yaitu narkolepsi. Apa itu narkolepsi? Pastinya dari kalian banyak yang belum dengar ya narkolepsi itu apa. Gak apa-apa, sebelumnya saya itu juga belum mendengar bahwa ada gangguan tidur yang bernama narkolepsi. Narkolepsi merupakan penyakit neurologis kronis yang bermanifestasi sebagai kesulitan dalam mempertahankan tidur atau bangun. Nah, orang-orang yang menderita narkolepsi ini sangat menjengkelkan bagi mereka, sangat membahayakan juga bagi mereka. Karena apa? Karena tidur atau bangun mereka itu menjadi berantakan. Lalu, narkolepsi itu menyerang usia berapa sih, Kak? Atau menyerang usia 99 tahun ya, Kak? Oh, ngaco aja kamu, bukan 99 tahun ya. Lalu berapa sih, Kak? 8 tahun? 9 tahun? 10 tahun? Hampir mendekati. Oke, akan saya jelaskan. Narkolepsi, gejalanya itu timbul di usia 12 tahun hingga 30 tahun.
Namun, ada juga kasus yang telah dilaporkan bahwa ada penderita sejak usia 2 tahun hingga menjelang akhir usia 76 tahun. Meskipun angka-angka usia tadi yang telah disebutkan itu tidak bisa kita pukul rata, namun itu bisa kita jadikan sebagai patokan bahwa seseorang itu bisa banget untuk mempunyai potensi gangguan tidur, narkolepsi, insomnia, atau hipersomnia. Nah, untuk gejalanya ada nggak sih, Kak? Atau nggak ada? Tentunya ada. Seseorang yang memiliki gangguan tentunya akan memiliki gejala. Gejalanya apa dong, Kak, kalau narkolepsi itu? Gejala narkolepsi yang pertama itu adalah mengalami rasa kantuk yang berlebih. Nah, orang-orang yang menderita narkolepsi ini, mereka di siang hari cenderung akan merasakan ngantuk yang sangat berlebih, mengantuk. Pernah nggak, ayo teman-teman kalian ada yang kayak gitu, mengalami kantuk berlebih? Tapi kalian malah mengejeknya, alah paling itu cacingan. Enggak ya. Walaupun itu mungkin ia bisa cacingan, namun mungkin itu dia juga bisa mengalami gangguan narkolepsi. Yang kedua ada katapleksi. Hampir 60 hingga 70% katapleksi ini diderita oleh penderita narkolepsi. Untuk katapleksi sendiri apa sih, Kak? Katapleksi ini merupakan penurunan atau penyusutan otot secara tiba-tiba yang disebabkan oleh emosi kuat seperti tertawa, menangis, marah, dan terkejut. Yang ketiga ada sleep paralysis. Sleep paralysis merupakan pengalaman buruk saat mengantuk atau tertidur. Biasanya orang-orang yang mengalami ini mereka akan merasa lumpuh, tubuhnya tidak bisa digerakkan, sulit untuk berbicara, dan harus bernapas secara dalam-dalam. Dan yang terakhir ada hypnagogic atau hypnopompic hallucination. Apa itu? Nah, bagi orang yang menderita narkolepsi, mereka akan berpotensi mengalami hypnopompic hallucination, yaitu mereka seolah-olah itu merasa mendengar atau melihat sesuatu selama proses tidur. Baik itu tidur singkat di siang hari atau tidur singkat di malam hari. Lalu untuk pemeriksaannya apakah ada, Kak? Jelas ada. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keparahan yang diderita oleh pasien narkolepsi. Yang pertama bisa dilakukan Epworth. Kemudian ada nggak sih, Kak, untuk melakukan pemeriksaan? Ada dong. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keparahan yang diderita oleh pasien narkolepsi. Yang pertama ada Epworth Sleepiness Scale, yang kedua ada polysomnography, yang ketiga ada multi sleep latency test, dan yang terakhir ada pengukuran hipokretin. Untuk penanganan pada penderita narkolepsi apa aja sih, Kak? Yang pertama, olahraga secara teratur. Yang kedua, kurangi stres. Yang ketiga, berhenti merokok. Yang keempat,
Hindari segala jenis alkohol dan makanan yang mengandung gula berlebih. Yang kelima, usahakan tidur malam tanpa terbangun. Yang keenam, membuat jadwal tidur. Yang ketujuh, membuat suasana menjadi temaram. Yang kedelapan, hindari segala bentuk aktivitas di atas tempat tidur. Dan yang terakhir, kesembilan, konsumsi sarapan atau makan makanan yang sehat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan dalam bertutur serta dalam bahasa Inggrisnya kurang baik, mohon dikoreksi. Bila ada lebihnya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian mengalami gangguan yang telah saya sebutkan tadi atau mengalami kegelisahan atau kegundahan dalam hati, kalian jangan mendiagnosis sendiri ya, karena itu berbahaya. Kalian bisa melakukan diagnosis kepada tenaga profesional seperti seorang psikolog, konselor, atau psikiater yang terdekat di daerah kalian. Karena apa? Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Sekiranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.